Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel kebanggaan kita semua, yaitu N2 Project. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan sahabat saya tercinta. Yang pertama yaitu Panana Triana, dan yang kedua Kang Bagus Sentano, kalau nggak salah ya. Siga kargok, siga Kang Dede harusnya bukan Kang. Oh gitu. Kebetulan di sini kan kami satu angkatan, jadi insya Allah akan ngobrol-ngobrol dan diusahakan jangan canggung. Alhamdulillah saya ketemu lagi dengan sahabat saya ya, Kang Bagus Sentano, satu angkatan. Dan Kang Nana juga satu angkatan. Oke, jadi konsepnya kita ngobrol aja. Ya, ngobrol. Judulnya ngopi ngolah pikiran. Jadi supaya fresh ya. Ya, betul ya, supaya nggak Panana tegang. ya. Emangnya ini di bangku tuh ini tegang. Soalnya kamu tegak lurus sama kamera. Ya Allah. Bedanya di sini waktu kemarin saya mewawancarai narasumber yang memang agak formal kan, tapi kalau sekarang insya Allah lebih santai lagi, betul ya? Insya Allah lah. Lebih santai tapi tegang tetep aja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saya sebutnya Kang Bagus aja ya. Bagus aja. Bagus aja nggak apa-apa. Oke. Pada Bagus yang kemarin sudah menggantikan saya untuk menjadi pembawa acara ya di sini. Pemain cadangan biasa. Pemain cadangan. Kebetulan saya kemarin lagi ada acara, jadi nggak bisa menemani Pak Kasi. Alhamdulillah diganti oleh Bagus, dan kayaknya lebih seru begitu ya, karena mungkin sahabat, jadi ngobrolnya lebih santai, lebih seru. Sekarang juga kayaknya pembicaraan kita akan lebih seru lagi nih. Insya Allah, mudah-mudahan lah. Tegang yakin di tengah-tengah Bagus. Kamu bakal digugat. Iya. Jadi malam ini ya, kenapa memang tidak ada narasumber dan saya duduk di tengah. Oke. Memang ingin memperkenalkan diri, konsep kita bagaimana gitu ya. Kemudian juga kenapa Bagus Sentano muncul kemarin, tiba-tiba muncul gitu. Memang ada kendala ya, atau ada kesibukan mungkin baru ini ya. Betul. Kalau dibatalin bintang tamu udah dateng gitu. Saya kalau sendiri itu aduh karagok gitu baru ini. Betul. Tegang. Berarti ada honornya nih. Oh ada dong, ada. Tenang aja. Muncul si Adnan mau hang iya. Hang iya. Iya, lagi itu video. Mungkin saya nanya ke Bagus dulu nih. Oh iya, Jangan dong. harus. Lamun ibaratkan dinas sekolah junior. Oke, mungkin ini ya, kemarin tuh rame di media sosial tuh Apaan? video Downhill. status teh ngalempengkeun nu bengkok aya naon tah. Aya nu nga-WA keur mah nu di tag teh saya gitu baruin aya naon. Penuh arti dan memang harus diungkapkan di sini. Cenah mah ngalempengkeun nu bengkok. Naon eta nu Iya. bengkok? Kemarin kan trekking ke Sleo gitu kan, bengkok dong. ada yang bengkok. Yang nu bengkok naon gitu kan ya, atau pikiran atau sesuatu. Udah. Kamu aja. Jadi memang permasalahan dia ini komplek. Jadi kalau jangan berteman sama Bagus deh, masalahnya banyak. Complicated gitu ya. Nanti ke bawah-bawah gitu. Memang itu permasalahan miskomunikasi ya. Masa lalu lah gitu, masa lalu masih terikat gitu. Jadi Punya masa lalu juga.
ada Gitu. gitu masa lalu, bentar lagi juga mau nikah, dan memang dengan dia itu sudah ya Udah sudah deket selesai. banget ya? Enggak, sudah Oh, selesai udah gitu. selesai. Dia Cuman ada cumannya nggak? dia juga udah punya kehidupan masing-masing dengan pasangannya yang baru. Dia juga udah memiliki pasangan lagi ya, udah masing-masing, dan memang baik-baik saja sampai sekarang, masih silaturahmi ya Gus ya, masih juga suka chattingan gitu. Oh enggak, kalau chattingan Ya tegur sapa gitu. Mungkin Jangan fitnah. Itu jadi fitnah ya. Aduh, bahaya ini. maksudnya Bahaya. pada intinya mah baik-baik saja. Uh-uh. Memang orang-orang yang belum tahu dimaklum lah. Memang orang-orang yang belum tahu ketika dia update status atau ngapa-ngapain selalu dihubungkan dengan si dia ini gitu. Jadi sudahlah, mereka sudah selesai, mereka baik-baik saja. Jadi nggak usah dibahas-bahas lagi, masih bahasa orang nyinyir gitulah gitu. Guys. Enggak, kita kan enggak mau bahas ini tadi. Ya klarifikasi. Jadi memang setiap orang pasti ya, setiap orang bagus, Bekasi termasuk saya itu mempunyai masa lalu dan latar belakang masing-masing, punya sejarah cerita masing-masing, dan mungkin bagus tuh karena memang mungkin lagi hangat-hangatnya sekarang, dan dia juga jadi apa namanya, kalau Bekasi kan udah dulu banget gitu, walaupun mantannya banyak. Berapa? Tapi dia kan udah cerita udah lama banget. Kalau bagus kan masih kemarin-kemarin, jadi masih hangat. Kalau misal diangkat tuh masih hangat gitu ya. Dan satu-satunya teman kita yang dekat sama Pak Kasi yang belum nikah, bagus ya, bukan? Iya. Bagus. Yang lainnya kan kalau ini lagi proses. Gak bingung gitu ya. Bagus bae meureun gitu. Tapi saya salut sama Bagus tuh sekarang lagi menempuh S2 ya. Sudah selesai. Oh, udah selesai. Oh, Masya Allah. Lagi nyusun skripsi atau gimana? Enggak, tesis ya kalau. Oh, tesis. Oh, gitu. Oh, kalau SD tuh tesis. Oh, begitu. Saya sebagai guru bangga kepada kamu. Oke, ini Luar biasa. murid kasih ya. Luar biasa. Dulu Bagus ini waktu SD ya. SD. Itu bareng madrasahnya sama saya. Dulu dia tuh seorang santri yang memang pinter lah ngajinya, rajin ke madrasahnya. Ulah sok Jadi dihade-hade. sekarang Udah kumare. jadi sekarang saya bangga sekarang dia sudah lulus S2 dan sekarang lagi nyusun tesisnya. Tepuk tangan dong buat dia. Nah gitu. Saya ajak kalau Biasa nama ayo. Kumata. Ya, biasa nama lamun aya nu plus pasti aya nu min. Setiap orang gitu, Pak Kasi. Kan saya di sebelahnya pasti saya kena ini. Nah, tadi kan udah disinggung soal masa lalu. Iya. Masa lalu itu kan bukan hanya sekedar konteksnya bukan hanya sekedar kita punya pasangan di waktu belakang gitu kan. Ya, sekarang ini nih, saya penasaran nih, kemarin Nana selalu bilang katanya dia aktif di mading sekolah ya. Oh, iya. Wah. Tapi agak meragukan juga sih, Pak. Coba aja langsung kita tanyain nih. Kamu bener atau gimmick sih itu? Menjerumus ke gini kayak. Jadi begini, waktu SMP itu ada lomba mading. Setiap hari Senin itu kan suka diumumin juara mading gitu ya. Bukan ke juara sih, lebih kreativitasnya tuh. Kebetulan waktu itu saya suka baca gitu. Terus juga kan kebetulan di rumah itu sendiri karena orang tua nggak ada di kota semua. Nah, saya suka merenung gitu, suka
baca, terus bikin puisi. Nah ada wadah tuh di SMP, ada mading. Saya kirimin tuh puisi, cerpen, cerita-cerita pendek kayak gitu. Nah, akhirnya dapat apresiasi dari OSIS sama guru gitu. Ada reward lah. Terus apa sih hadiah nama buku gitu. sama pensil. Biasa gitu kan. Lebih dari itulah. Tapi memang kalau dilihat dari bentuk hadiahnya sih emang enggak gitu, tapi ada kebanggaan tersendiri tuh. Nah sering tuh kesini kok saya aja ya yang bikin karya seperti itu. Clipping. Kemudian saya bukan berhenti sih, lebih ke dikendorin dulu untuk itunya. Kemudian ada tuh kelas F, lupa saya namanya yang bikin. Nah terus dia juga juara. Ternyata alhamdulillah ada teman untuk berkarya. Nah dari situ memang banyak sekali puisi-puisi receh lah gitu, tentang cinta, tentang kehidupan orang tua saya. Tahu pasti receh sih. Receh gitu. Nah Dikit. sempet tuh di SMA juga. Sempet di SMA juga nyari tahu ke OSIS. Ternyata mading di SMP sama di SMA beda. Kalau mading di SMA lebih ke informasi, nggak ada karya tulisnya tuh. Nah, dari situ ini gimana ya cara kan belum tahu juga masalah tentang internet browsing kan, belum booming ya. Nah dari situ saya langsung praktek gitu. Puisi-puisi saya itu diterapkan di SMS gitu, di status Facebook buat menggayat wanita itu. Berarti perempuan yang lalu dikirimin puisi itu ya puisi-puisinya recehnya Panana gitu. Iya, tapi hebatnya tergait juga ya. Banyak yang tergoda. Banyak yang tertipu. Tepat. Bukan tergoda tapi tertipu. Kayak mantan Iya. Boleh nanya nggak? Itu yang tertipu itu berapa orang gitu nih? Banyak. Tidak terhitung. Setiap orangnya insaf dalam berapa lama itu? Seminggu, 2 minggu? Paling lama itu 3 bulan. 3 bulan. Alhamdulillah, tapi ya Keburu sadar. Sudah bencana banget sih 3 bulan itu. Pura. Tapi Gus, dari kisah saya itu memang kenakalan saya masalah percintaan gitu ya. Ada kisah saat ini, ada kisah untuk diceritakan. Nah, ketika saya Pak Rohim, coba nanti ceritakan tentang masa lalu Pak Rohim. Saya mah lurus kayak takwa hata kerja mana saya mah lurus tak wow gitu, mustahil nanya ke dia lah dah. Aduh, kisah saya mah memang menurut saya gitu ya, nggak begitu menarik lah seperti Pak Kasih atau Bagus. Sama itu aja. kan Juga banyak lika-liku yang memang menarik untuk diceritakan. Kalau saya mah ya biasa-biasa aja gitu, menurut penilaian saya sendiri juga. Nggak ada hal-hal yang memang wow gitu, nggak ada kayaknya. sih pernah memiliki seseorang gitu waktu sekolah. Ya terus terang aja, bisa ditanyakan ke teman-teman saya di sekolah ya, dari mulai SD, SMP sampai SMA, itu belum pernah saya hubungan dalam tanda kutip pacaran ya, dengan seorang yang tentu dengan wanita gitu ya. Bukan saya nggak normal, bukan saya kalau nggak normal kan saya nggak nikah nih sama bunda tercinta di sana. Tapi mungkin dulu selain satu prinsip saya, mungkin sebelum saya lulus sekolah saya nggak bakal
berhubungan dulu dengan wanita, atau dalam bahasa ininya pacaran lah gitu ya. Itu prinsip yang pertama. Yang keduanya, saya dulu kan madrasah. Nah, gimana ceritanya misal santri pacaran, nah itu prinsip ya, omongan itu dari orang lain, saya malu banget tuh kalau misal ada omongan seperti itu. Nah jadi sampai ya lulusnya belum pernah tuh, jadi nggak ada cerita yang memang kurang yang untuk diceritakan hal yang indah-indah katanya ya waktu masa sekolah. Kisah kasih di sekolah tuh nggak ada kayaknya gitu. Iya benar. Seperti Katanya itu. Pak Rohim itu waktu SMA Rohis, ketua Rohis. Oh itu ya, saya Rohis tuh waktu kelas 2 kalau nggak salah ya, kelas 2 SMA. Itu tuh angkatan keberapa gitu ketua Rohis tuh. Betul, waktu itu tuh setelah Pak Samsudin, tau nggak Pak Samsudin? Ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz Samsudin. Nah dia juga menjabat ketua Rohis. Nah saya generasi berikutnya setelah dia, seperti itu. Yang generasi berikutnya kan Sony ya, Soniski yang sekarang pendamping desa. Ya. Itu kalau teman saya ya, termasuk Ustadz Amar tuh. Ustadz Amar tuh memang dulu nggak aktif ke Rohis ya, jadi saya nggak hafal tuh, nggak hafal. Yang hafal tuh Bu siapa tuh namanya? Bu Lina, istrinya Pak Ang. Itu mah OSIS. Terus bu yang ininya apa tuh namanya yang Bizem tuh Oh, Teh Yuyun. Teh Yuyun. Nah itu Teh Yuyun generasi berikut setelah saya. Itu Rohis juga, Maesaro, Andis juga tuh, Bu Maesaro tuh. Itu juga generasi setelah saya. Tua banget berarti ya. Enggak, kita seangkatan. Kita seangkatan, teman-teman. Geus teu kudu dijelaskeun ieu. Ya, ketika Pak Rohim ngaku-ngaku seangkatan, sudah jelas gitu. Ya jadi Teh Yuyun, Keceplosan. Amar kan jauh. ya Pak Ustadz Amar memang adik kelas saya. Sebelumnya memang saya nggak kenal tuh. Soalnya memang mungkin beliau nggak aktif waktu sekolah dulu. Ya sekarang memang alhamdulillah beliau jadi salah satu tokoh lah di Cuingbin gitu ya. Tapi sebadung apapun atau sebaik apapun, kita punya kisah di sekolah yang hanya satu sekolahnya gitu. Ya. Dia balik lagi ke dia. Oh iya, ini jadi kita mah selingan doang. Kita selingan. Jadi aktor utama yang kita tanya tuh Dia. Balik lagi. Balik lagi dong. Banyak Ya, di sini lah. di sini. Belum Kalau- tuntas tadi Pak, belum tuntas. Enggak, masalahnya kan dia berpindah-pindah tuh. Kenapa gitu bisa. Ini satu lagi ke dia. Ya satu lagi. Ada nggak pacar terlama dulu? pas saya Yang sampai sekarang orang tuanya atau ini masih kalau ketemu tuh ngebahas gitu. Misal ya menantu nggak jadi katanya gitu. Dan pulang. so, Kan saya nampak ya, nanya ya, ada enggak gitu. ada counter attack lah ya. Oh jangan. Ya udah. ulah masuk eta. Oke, siap. Ulah ekstrim. Berarti maksudnya ada berarti ya, yang baca bertulang pasti ada gitu. Tapi Itu tetap aja maksudnya, ya counter attack lah. gak ada mantan terindah. Ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, biasa aja ya. Yang Itu terindah juga tuh yang sekarang. Istri terindah. Iya. Oke. Balik lagi ke dia ini. Kita kan Narasumber. punya masa-masa sekolah tuh dalam satu sekolah. Kan Betul. dia berpindah-pindah. Jadi Iya. gimana ini ngisahin atau nyeritainnya gitu. Kan dia Menceritakannya seperti apa? iya karena seperti Semanel gitu Luragung. Pas jangan-jangan setiap sekolah ada.
Ada pasti. Pasti. Oh gitu ya, lupa saya soalnya. Saking banyaknya lupa dia. Gimana tuh Gus? Awal mula sekolah nggak bener, kemudian berubah jadi ya lebih baik lah ketika Keren. jadi Enggak mahasiswa. Enggak, saya SMA di Rois juga sih. Keren loh. Tuh, oh saya anak band mah. Saya sama Rohim itu kan punya kemiripan, sama-sama punya hal-hal yang tidak terlalu apa ya, keren lah, gak terlalu apa sih di zamannya itu, zaman masa sekolah. Tapi nggak tahu kan, kalau Pak Rohim ya jelas dia tuh masuk kategori orang-orang atau siswa yang baik gitu. Kan di sekolah itu biasanya ada beberapa pengkategorian ya siswa itu, ada yang ya baik, bandel, Semi. terus ada yang ya pintar lah gitu ya. Asup nakama sok semi open. Semi open ya. Siga pertandingan bola. Semi open. Itu sih nggak ada hal-hal yang begitu mengasihkan lah. Misalkan di Karnas pindah ke Pertiwi. Oh, iya. Ayo nu herang gitu atau nu menarik gitu. Bahkan seringkali lupa temen sih. Kalau misalkan bepergian gitu, kayak misalkan di Kuningan gitu, tiba-tiba ada temen nih yang nyapa gitu kan, pasti selalu diingat-ingat itu teman sekolah di mana gitu. Teman sekolah di mana gitu, takut yang mana gitu kan, ya udahlah gitu. Di mana akhirnya? Pernah teh guru favorit tah. Ya aya teh maksudna setiap sekolah tuh guru favorit ya. Teresep ge pelajaran tapi ka guru itu resep gitu favorit. Kamu ada? Aya teh. Ada lah. Aya pasti bu guru ya. Bu Idah. Istrinya Pak Odi itu guru favorit saya. Bukan karena dia wanita, bukan karena dia cantik ya. Memang Tapi selalu mengayomi saya lah. Saya kalau Dan ditanya sekolah mudah gerah. dimengerti. Ditanya sekolah gerah. boleh ini enggak? Kalau saya ada tuh. Ya. Dia emang baik banget. Guru dong. Namanya Ibu Yati. Bu Yati ya, guru agama Guru ya. agama. Bu, terima kasih Bu. Dulu dia baik banget sama saya. Saya dulu tuh sering berkunjung ke rumahnya. Tapi saya sekarang sangat merasa berdosa karena jarang banget, bahkan mungkin terakhir tuh dulu waktu mau berangkat ke Jakarta saya silaturahmi ke Bu Yati tuh. Jadi mungkin salah satu dosa besar saya belum lagi bersilaturahmi ke rumahnya. Tapi beliau mudah-mudahan semua kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau saya ceritakan kebaikan di sini takutnya gimana ya. Pokoknya beliau baik-baik banget lah. Iya. Saya selalu ingat tuh kata-kata Bu Yati. Apa? Tong gaduh kabogoh sakelas, putuskeun. Dan saya mendengar kata-kata itu. Maksudnya saya tidak pernah punya pacar sekelas itu. Nah, itu Nggak gitu. pernah. Tapi Karena punya pacar ngelakuin yang lah lain. jadinya. Ya karena mereka tahu kamu. Nah, mungkin saya nggak pernah hubungan sama cewek juga mendengar kata-kata beliau, kata Bu Yati itu. Tong pacaran cenah ge kersakola mah kayak putuskeun BG. Ya, alhamdulillah mungkin sedikit mendengar lah gitu. Guru nak loba sihnya. Masya Allah. Guru nak Luar biasa. loba sih. Berarti ya yang banyak itu spesial semua. Ini SMP, SMA sudah dibahas. Ke jenjang yang lebih tinggi. Oke. Siap, Bos. Siap, Bos. Dia. Aduh, benang ya. Ya. Aduh. Ya, Perkuliahan. kayak lah. Betul ya. Berarti bahasna nu baik-baik heula. Du baik-baik heula. D3. Amin. Karawang. Cikarang. 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 Ya nggak usah sebut alma mater lah.
Kenapa? Buat promosi. Biarin. Nggak boleh sebut nama. Nggak apa-apa, biar tahu. Manajemen informatika lah. Kuliah nanti di sensor. Disensor aja. Ya. Manajemen informatika Kuliah lah. sambil kerja. Betul. Luar biasa lah. Itu perjuangan ternyata kuliah sambil kerja tuh rasanya Luar biasa. Kelas udah karyawan. harus bis. Enggak, saya ngambil kelas reguler loh. Reguler. Berarti masuk pagi. Tiap hari masuk pagi. Kerjanya gimana? Nah, gini, sistem kuliah kan istilahnya mengerti. Dia pasti baik ngambil karyawan ataupun reguler itu kebanyakan karyawan. Ya, si kampus tuh pasti mengetahui siswanya tuh kebanyakan karyawan. Nah, kampus itu ngambil kebijakan kalau misal si siswanya tuh karyawan ya, itu boleh dia izin atau ambil shift. Maksudnya misal saya kan di shift kerjanya, ketika masuk pagi saya ngambil kuliah malam. Gitu, izin kodesanya seperti itu. Ngambil kuliah malam, ketika masuk shift 2, shift 3, saya ngambil kuliah pagi. Kebayang tuh. Seperti itu. Limer. Jadi satu yang dipikirkan satu kuliah, kerja sama biaya kuliah. Aduh. Ya memang mungkin butuh perjuangan ya. Lulus. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi kebanyakan memang waktu kuliah tuh kan ngambil kelas pagi. Nah, itu izinnya tuh bukan ke PT, tapi izinnya ke kampus. Gitu. Kan kalau PT tuh kadang-kadang gak ada toleransi ya. Kalau PT tuh. Misal kalau masuk pagi ya harus pagi masuknya. Kalau masuk malam ya harus malam. Gitu. Jarang banget bisa tukeran shift sama temen gitu, jarang banget. Lagian temennya juga kan kalau misal sering-sering dia bosen juga. Kalau misal saya tukeran sama si yang malam gitu, buat supaya bisa masuk pagi. Kalau keseringan temen juga kasihan gitu. Jadi sering izinnya tuh ke kampus. Tuh. Ya, suka dukanya adalah di sana. Bagus dulu, bagus. Triana. Enggak, saya enggak usah Ekonomi, manajemen akuntansi. Manajemen. Tapi dia lebih ke baca ya, Gus. Kan manajemen ekonomi itu kan matematik. Ya tetap juga kan ada bacaannya. Ya, tapi kan secara kalau ingin mendasari atau lebih dalam lagi ya mendalami jurusan gitu kan. Emang kamu mau tanya apa sih soal ekonomi? Jadi boro-boro nggak jawab, nanya ge bingung kan. Enggak, jadi revolusi atau transmigrasi lah. Transmigrasi. Nu tadina teu bener gitu. Transisi. Transisi dari keburukan Esmosi meureun. dari keburukan menjadi ya lebih baik lah itu. Ya kan di sana ada pembelajaran juga kan. Kadang-kadang pasti semua orang juga ada titik jenuhnya yang bakal dia sentuh gitu kan. Betul. Kita tidak bisa melulu ada di kondisi yang seperti itu kan. Ya di awal-awal memang kita nggak punya beban gitu, mau sekolah atau nggak sekolah gitu. Tapi ternyata tindakan-tindakan kita itu ya salah, saya khususnya gitu kan. Udah dikasih biaya gitu kan, diusahakan untuk jadi seorang yang berpengetahuan gitu. Tapi malah menyanyiakan gitu ya kesempatan itu. Dan pada akhirnya ketika dimulai udah mau masuk ujian kelas 3 gitu. Itu udah mulai Kelas 3. Kelas 3 SMA udah mulai ada kebingungan juga. Waktu itu kan memang sudah tidak ada sekolah
hampir semua sekolah yang saya datangi itu nggak ada yang mau nerima. Oh gitu. Termasuk SMA salah satu Cibimbing ditolak. SMA Cibimbing, nah ya salah satunya. Karena apa? Udah apa ya? Mereka udah kebingungan gitu cara ngurus administrasinya sebenarnya gitu kan. Ya untung aja masih ada sekolah yang mau gitu mau ngurus soal administrasi supaya saya bisa ikut ujian nasional gitu. Iya. Ya udah sih mulai dari situ ya udahlah, kayaknya memang hal-hal semacam itu nggak bisa dilanjutin deh gitu. Apalagi kan punya tujuan lari ke bidang akademik kan, nggak boleh dong hanya sekedar kita daftar di perguruan tinggi gitu kan, kemudian hanya sibuk di kosan. Kupu-kupunya kuliah pulang. Itu masih mending kuliah pulang gitu kan. Kuliah di kosan bae. Pulang betong ya. Itu kuliah gitu kan. Kuliah Jadi teu gimana kuliah, dong? tapi teu kuliah. Sebagian saya ya sebaiknya saya mah geus teu seru Tapi Bang. tapi alhamdulillah lulus S2 sekarang. Kebetulan aja. Dari S1 ke S2 berapa tahun? Berarti S1 4 tahun, ada break ya gitu. Ada break 1 atau 2 tahun, satu tahun. Tahun berikutnya sudah mulai mendaftar. Waktu break itu kemana Gus? Nggak kemana-mana sih. Sedang PDKT ya Kang masalah waktu itu. Oh, rumah baca ya. Iya. Ya. Benar. Alhamdulillah. Terus saya keingetan temen gitu. Ya. Katanya dulu kuliah di Jakarta gitu kan. Heeh. Tapi tiba-tiba ada di kampus lain luar Jakarta gitu kan. Ini sebenarnya dia itu kuliah di mana gitu kan. Maksudnya di Kamu orangnya. Uniku. Pertama di mana pertama? PSI. Sabar tahun kuliah teh. Ya yang diceritakan ya. Oke. Keren. Pertama di Jakarta Selatan. Teu bener eta ge gitu malahan. Kenapa? Aya masalah lah gitu, masalah. Wah, baru Make uang kuliah ya, SPP gitu. iya make. Polos. Ada masalah dan memang tidak usah diceritakannya. Yang itu mah fatal soalnya. Nah. Sehingga saya dipulangkan oleh orang Sing tua sing saya. ngalaporkeun polisi ya maksudnya. Nah, terus di itu BG di Lembur BG sekolahna gitu ta. Entah ke 2013 ke Uniku ta. Pas mau masuk teh pas baru daftar diajak kumaneh ya kumaneh polis di Gamaci pan ke acara futsal teh orang teh can jadi mahasiswa. Iya. Jadi hanya dianggap sebagai mahasiswa gitu. Padahal tidak terdaftar di mana-mana. Terus kuliah lah satu kosan. Dia senior saya. Enggak satu kosan, dia mah numpang aja. Oh. Ya, numpang. Saya, Olis, Ucek, Buor, Ramdan. Jadi saya yang main-main gitu. Iya, dia yang numpang. Tapi nu lulus saha? Bener ya. Ke Ucek bahaya, nu kos lulus teh. Aduh. Tah, kuliah. Ambil S1 itu ya? S1 di semester 1 saya kaget kok ini pelajar aja IPA semua aljabar algoritma kayak yang gitu-gitu hari kebayang nama teknik yuk ngoprek komputer gitu ya. Ya gimana caranya gak ngitung coba. Perangkat itu kan hasil daripada Iya benar. Memang nah aya mata pelajaran anu bikin saya pesimis. Saya sempat ke Ucek di kosan. Ke Ucek. Urang mah Pasti algoritma. Bukan. Saya ini ujian dapat 2.
cenah geus tenang cenah aya remedial cenah gitu. Aduh mustahil remedial bae mah gitu. Seumur umur ya. Terus apa namanya kuliah sampai semester 2. Nah nggak benar. Terus pindah dari Uniku tuh pindah. Nah yang lucunya tuh saya pindah ke STI Al-Ihya tuh Nisa, jurusan PJKR. Nah, tapi hirup di Uniku. Tinggal di Uniku di dapur sastra. Dulu kan pas masuk kan kita berdua ikut ngobong ya dapur sastra gitu. Nah saya kuliah di Unisa tapi tinggal mandi makan di sana. Uniku. Alhamdulillah Pak Arif Hidayat kepala dapur sastra menerima saya. Beliau juga udah tahu bahwa saya nggak kuliah lagi di situ gitu. Tapi temen-temen waktu yang di Epkum tuh ngiranya saya di PBSI gitu. Padahal tapi saya emang kan kampus karena lain. dapur sastra itu memang lebih terbuka kan. Jadi kayak semacam apa ya, bukan perhimpunan tapi ya wadah untuk berkesenian gitu kan, yang masih bisa lepas dari alma mater utamanya gitu kan. Saya Gus dari satpam sampai ke rektor apal Gus di Uniku mah, tapi di Unisa itu apal sasa. Apalagi aulis bae Kunaon. ya memang karena saya hidup di dapur sastra. Iya, waktu tapi kan itu. kuliah di Unisa. Ya enggak? Otomatis kalau misal kuliah di Unisa itu walaupun misal ngekos segala macam di Uniku, dia sering bergaulnya di Unisa nih. Soalnya berinteraksi sama dosen. Jangan-jangan jarang kuliah. Nah, Enggak. sebenarnya dia itu bukan kuliah di Unisa, tapi hanya terdaftar di Unisa. Oh, Kuliahnya enggak. Kuliah. Tanya ke BK aulis. tapi yang jadi pertanyaan kenapa pada nggak kenal gitu Di mana maksudnya di Unisa? Ya memang karena kalau di dapur saya memang sehari-harinya di situ Pak Rohim, setiap hari nggak pernah pulang ke kampung, di situ aja kan. Ada garapan kayak teater, kayak yang ada hajatan upacara adat, banyak sekali garapannya gitu. Kuliah berapa lama? Kuliah maksudnya di Unisa gitu. Di Unisa itu sampai semester 2. Oh, Karena 1 tahun berarti. 2000 berapa ya? Karena jadi perangkat desa Pak Rohim. Iya. Nah, jadi perangkat waktu di Unisa itu saya jadi perangkat desa. Ya, emang hasil ngerebut sih. Rimpal. Karena waktu jadi perangkat desa juga masih kuliah Gus. Cuman ada apa ya? Maksudnya kepikiran dalam pelayanan masyarakat tuh. Kan ada warga yang meninggal, saya masih di kampus gitu. Ada warga yang misalkan muput acara naon-naon lah gitu. Jadi perangkat desa lo emang pelayan masyarakatnya. Iya, jadi aduh, iya mal bener Memang aya alasan sih. Jadi Aya alasan tadi. dikorbankeun gitu, dikorbankeun gitu. Sampai saat ini pun saya di dieu teh ya dina pundak teh Beban. dosa beban ke orang tua gitu. Ya Jadi alhamdulillah. Laun misal aya merasa berdosa, alhamdulillah berarti ke aya niatan deui jiga nama ek neruskeun kuliah teh. Kalau soalna kamari Rohim bade teu ieu cenah daring bae kuliahna. Mangga pakasih. tak, Sigana teu kabagi waktu. tapi ada rencana juga sih mau kuliah gitu ya. Memang niatna mah ngabahagiakeun orang tua lah. Jadi orang tua teh pengen anaknya ya salah sahiji mah ayalah gitu nu SS-an gitu, SPDL duka S naon gitu lah. Dan memang waktu dulu gitu ya orang tua saya emang orang nggak mampu bisa dikatakan di lingkungan tersebut. Cuman orang tua saya aja yang lebih maju lah, sedikit lebih maju pemikirannya bahwa anak saya harus sekolah minimal sadar terhadap pendidikan. Minimal SMA gitu. Ya. Kan
waktu itu cuman saya aja mungkin ya orang yang nggak mampu gitu tapi nyekolahin gitu, nyekolahin anaknya ke SMA. Kadang kan suka sama tetangga, arek kumaha tuh sekolah luhur-luhur malah jadi nanaon gitu. Tapi memang ke dapur angkat mun ceweknya gitu kan geus bege cenah neruskeun babeh bege di ditu cenah ge ngenekan gitu ta. Tapi pada akhirnya sekarang akhirnya mereka benar, tetangga itu benar. Ya 2-3 tahun mah benar gitu sebelum saya jadi perangkat desa benar gitu. tapi alhamdulillah sekarang jadi pelayan masyarakat katingali lah jadi kayak di desa Alhamdulillah gitu ya. Memang kalau jabatan sih saya tidak pernah membanggakannya Parumia. Jadi jabatan itu hanya sebuah kesempatan. Kalau kita berbuat baik kan itu hanyalah itu adalah kewajiban gitu Parumia. Luar biasa. Bisa ngomong gitu aing anjir. Nah ngapalkeun. Keren. Quotes nanti keren. Jabatan hanya kesempatan, berbuat baik merupakan kewajiban. Jadi enggak, walaupun kita tahu itu pembalikan fakta aja. jadi memang sok aya kieu aya. Jadi yang aya beberapa orang anu nyangkana saya teh geus S lah gitu, geus sarjana gitu. Padahal mah saya malu maksudnya saya nggak benar gitu, nggak tuh cucud lah cara bahasa orang nama gitu. Sedihnya ya cerita. Tapi kan gelar itu ya formalitas lah. Yang penting kan kemampuanmu gitu kan, setara S1 atau S2 kan. Gila, benar. Jadi memang pas masuk perangkat desa tuh Pak Kasih saya liatin kemampuannya begini. Betul dia. Begini. Jadi itu nanti kalau udah pensiun ya enggak. Jadi begini tuh. Ya walaupun misal di univnya setahun 2 tahun terus emang DO gitu ya, cuman kan di sininya diperhitungkan gitu ya. Setiap ini yang mau nikah Pakasih mana Pakasih, nah Pakasih lah yang ditanya nanti. Luar biasa. Orang paling dicari ya. Orang paling dicari ya orang-orang yang perlu apa namanya dicari itu berarti diperlukan gitu kan. Perlukan. Coba kan pertanyaannya ya hampir bisa keceplosan. Itu malu goreng dia saya. Tenang we, eta tugas urang. Jadi resepan orang KUA resepan. Sok heureuy bae gitu kan. Memang sekarang mah banyak aplikasi ya Parumia. Jadi yang muda itu memang perlu diperlukan. Iya, diperhitungkan lah. Tapi yang tua juga masih diperlukan. Jadi aplikasi apa aja Pakasih bisa. Insya Allah lah. Walaupun BIMTEK-nya di berikan kesempatan lah sama yang gitu. lain. Oh iya siap. Apa sih ceritain dong? Apa dari BIMTEK itu? Ya tapi gak enak ya. Gak usah diceritain gitu. Gak enak, takut ada yang memang lembaga yang kayak ini lah. Ya kisah from zero to hero. Ya enggak? Dari 0 sampai jadi hero gitu. Luar biasa itu. Benar. Karena kamu banyak memperjuangkan kepentingan orang lain di atas kepentinganmu sendiri. Gak enak sih, gak enak. Bahasanya kan kita harus menjadi atau mengorbankan mengorbankan diri sendiri untuk kebahagiaan orang lain. Ya itu kan hero namanya. Kalau misalkan kamu tidak pernah mengorbankan dirimu sendiri, ya kamu tidak Bukan akan hero. ada di levelnya itu. Bukan kan. hero. From zero to hero. Gitu. Keren. Tak nanya naon deh Gus. Mumpung saya di tengah ya, segala balas dendam. Ya kan kamu sekarang berdiam diri di lembaga yang formal gitu kan. Sementara tadi sudah diceritakan bahwa ternyata kamu menempuh proses kreatif yang lumayan ya
ya hebat lah ya Kuliku, ya. di bidang kesenian gitu, di bidang berkesenian kamu berdiam diri di dapur sastra. Sementara kan ya kita tahu bahwa dapur sastra itu memang wadah-wadahnya orang yang Hebat. punya kreativitas yang luar biasa lah gitu kan. Nah, apakah itu tidak mengingkari jati dirimu gitu kan? Maksud lo? Ya kan? Dari hal yang notabene non formal gitu ya, bahkan cenderung bebas, tapi masuk ke yang formal. Kamu harus Karaku, rapi, harus karaku. wangi gitu kan. Beda kan kalau ya bukan berarti mengatakan bahwa orang seni itu jorok ya. Enggak. Mungkin Tapi kan lebih apa ya? kreatif. Tidak terlalu peduli lah terhadap penampilan gitu kan. Tapi lebih ke karya gitu. Kalau sekarang kan emang dituntut untuk rapi karena emang di depan orang banyak. Ya apalagi kalau misal ini nih waktu mendampingi orang nikahan, kan kudu keren. Betul. Tong eleh ku penganten. Sing disangka pengantin gitu. Calon pengantin. Ya maksudnya Jawab heula. Ya Allah, teuing bagus. Pertanyaan berat ya. Berat nama sieun gitu. So, yang nu kira-kira sieun dilewat gitu ya. Jadi begini, Gus. Memang berbanding terbalik ya dengan kehidupan saya yang ya di dunia, bisa dikatakan di dunia kesenian lah gitu. Kamu nggak akan percaya, Gus. Mahasiswa udah masuk ke ruangan gitu. Saya masih nongkrong pakai sarung, belum mandi waktu itu. Nah, ya amburadul lah dalam segi pakaian, tapi alhamdulillah kalau segi kreativitas mah bisa dicobaan lah. Mulai congkak. Mulai congkak. Terjun. Nanti kita uji. Terjun, Gus, ke kehidupan yang sebenarnya gitu. Bekerja di lembaga pemerintahan. Emang ketika di zamannya kuliah itu kamu pura-pura hidup gitu? Waktu sudah berangan teuing lah gitu, seenakna baik gitu kan. Kalau di pemerintahan mah dituntut untuk sempurna ya, paling ya. Dituntut begitu. Ya ada keteraturan ya. Iya, memang awal-awal mah baju masih padu baik gitu. Kadang-kadang sok make kaos gitu teh, sok make kolor gitu kan, sampai ada yang bilang atasan saya gitu, kalau berpakaian itu ya harus yang sopan gitu. Jadi kalau ada di acara harus pakai kemeja, harus pakai celana panjang ya burumnya. Nah, gitu. Pembelaanmu apa ketika itu? Nggak ada pembelaan. Nggak ada pembelaan. Nggak ada Pasrah. pembelaan, memang Pasrah. ya Emang kan, aturannya kayak gitu ya. ya tuntutannya seperti itu. Terus banyak lagi ya transisi dari yang amburadul gitu, dituntut untuk sempurna gitu kan. Misalkan Parohim, dia bisa jaim lah, bisa berwibawa. Kalau saya kan orangnya nyeleneh gitu, kadang-kadang suka bercanda gitu, Menyebalkan ya. menyebalkan, lebih banyak bercandanya lah daripada jaimnya itu. Tapi lebih dikenal yang seperti itu, yang beda sendiri gitu. Orang-orang serius kan dia nyeleneh sendiri misal, lebih dikenal masyarakat. Tapi kesini-sini Gus, jadi emang saya juga belajar situasi, terus belajar berbicara, lawan bicara dengan siapa, seperti itu ya. Inti nama belajar bae, masih belajar, masih bodoh keneh gitu. Aya nu ngageungkeun alhamdulillah pisan gitu. Moal sampai cenah eta mah hirup-hirup urang atau kumaha lah. Justru saya mah lebih welcome lah untuk ditegur gitu, untuk menerima kritikan kalau kritikannya itu baik. Iya kan, emang sifat dari kritik itu sebenarnya membangun. Tuh. Bukan. Dan ya beda lagi kalau misalkan kritik itu ditujukan untuk apa ya, untuk menjatuhkan, ya itu beda, berarti bukan kritik kalau seperti iya. itu. Jadi orang berkritik terhadap pemerintahan, termasuk pemerintahan desa gitu ya, itu istilahnya
ada solusi, nggak ada solusi ya kita terima. Nah, misal syukur alhamdulillah ketika dia mengkritik kita disodorkan solusinya. Alhamdulillah. Tapi ketika kritik itu tanpa ada solusi, ya kita harus berjuang untuk mencari solusinya. Emang pemerintahan kan dituntut seperti itu. Iya. Kita dibayar ya untuk mencari solusi gitu. Masyarakat ada itu kan sebagai kontrol Iya. pemerintahan gitu. Beliaulah yang suka ya saling mengingatkan. Saya mengingatkan. Saya juga kadang-kadang kan lupa Dia sifat manusia. selalu mengobati kesedihan saya. Misalkan saya Ya, lagi nah, pusing namanya, ya, misalkan ya, lagi pusing, dengerin. mikirin. Kita yang lain deh, bahas yang lain. Dia selalu mengobati kesedihan Kita saya. Udahlah. Itu hal menarik. Perlu diungkap gitu. Misalkan saya galau gitu ya. Misalkan teboga duit lah gitunya, misalkan teboga duit. Nanti di mana ya cenah abdi di dieu, abdi nyamper gitu. Kita curhat gitu ke Parohim. Kalah manehna curhat gitu. Alhamdulillah kaobatan aya nu leuwih susah. Jadi saya teh urang bersyukur aya nu lebih susah gitu. Jadi mengobatilah kesusahan itu. Emang gitu sih. Namanya bersyukur kan gitu. Kudu ningali kan dulu ya susah. Tong diungkapkeun lah kayak dicoret itu. Tapi nggak boleh gitu juga dong, masa teman sendiri dijadikan pembanding. Bapak dia suka gitu. Tapi kan itu sebagian dari literasi, Gus. Sebagian dari literasi kan. Maksudnya membaca hal yang tidak bisa dibaca gitu. Makasih. Udah berapa? 50 ada yang ngobrol ya. Yaitu mungkin obrolan-obrolan kita yang memang pengalaman kita sendiri. Iya, pengalaman yang unik mah sedikit. Kemarin yang unik tuh. Apa tuh? Kita berpikir saha nu nonton podcast orang. Ya, berpikir sempit lah. Tiba-tiba Ya, di hajatan. betul. Pasti ada aja yang istilahnya suka. Nggak semua orang nggak suka. Kita jangan pesimis dari awal. Kemarin juga kan contohnya ke Pak Kasih sini deh, Pak sini deh. Ngefans orang mah ke bapak cenah yang dipoto. Nah, wallahu alam kan anjeunna pura-pura tuh, tapi kenyataan sih kan. Kayaknya sih dia lagi punya kepentingan tertentu. Pansos atau kumaha. Eta ibu-ibu ujug-ujug. Ya alhamdulillah. Fotonya, gitu. Tapi emang gokil kalau Pak Kasih kan gokil orangnya, ya itu nyeleneh itu. Jadi orang tuh nggak canggung mau foto mau apa. Kalau ke saya kan takutnya gimana gitu kan, walaupun mungkin dia tahu podcastnya bareng gitu tuh. Gitu. Itulah salah satu kelebihan kurangan di sana. Ya alhamdulillah itu mungkin sudah sedikit lah dari pengalaman apa ya? Pengalaman hidup. Iya, bisa disebutkan seperti itu, walaupun ada yang menarik ada yang enggak mungkin ya. Karena yang menariknya gak mau kalian bahas. Cari aman. Jadi tadi itu hanya serpihan-serpihan doang sih. Betul, serpihan-serpihan yang memang sedikit diceritakan kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua jauh pengalamannya jauh lebih menarik ya. Teman-teman subscriber semuanya, teman-teman yang menonton kami di sini, ya kami hanya sharing, berbagi pengalaman, segitulah. Mungkin bagi teman-teman ada yang menarik, kalau ada yang bermanfaat silahkan ambil, dan mudah-mudahan itu jadi menjadikan suatu pelajaran. Amin. Bagi kita semua, dari kisahnya Bagus, dari kisahnya Pak Kasih, dan sedikit dari cerita dari saya begitu di sini. Ada yang mau di inian lagi?
cukup. Ada quotes untuk dijadikan ini Silakan Mas. Kamu dulu dong. kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Oh, dari saya dulu. Baik. Dari saya mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya. Jadilah manusia yang terbaik. Siapakah yang manusia yang terbaik? Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi berlomba-lombalah untuk menebar manfaat untuk yang lain. Itu. Kalau dari saya bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, Masya Allah. tapi hidup kita harus selalu bersyukur untuk membuat hidup kita bahagia. Masya Allah. Luar biasa. Saya yang terakhir. Kadang-kadang yang kocak serius jadi lucu ya. Jadi lucu deh. Gak pantas untuk serius. Ya kalau dari saya berhentilah untuk mengkhawatirkan hal-hal yang bodoh gitu. Kamu harus jatuh cinta sebanyak mungkin. Berhenti mengkhawatirkan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk hidupmu. Pelajari, kembangkan, dan kemudian diajari diri kamu sendiri, dan kemudian ketika itu misalkan sekiranya bisa dibagikan, ya bagikan untuk orang lain. Masya Allah, luar biasa. Itu statement closing dari kita semua, mudah-mudahan menginspirasi untuk teman-teman semua ya. Amin, amin. Itu aja mungkin dari obrolan kami bertiga. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, khususnya membuat kita bertiga dan umumnya untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa supaya kami semangat untuk membuat video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel N2 Project. Itu aja. YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.